episode Pita Suara kali ini bakalan lebih spesial nih teman-teman daripada episode biasanya. Karena kali ini kita bakalan ngebahas topik seputar MPLS. Jadi buat narasumber di sini kita juga udah ngundang teman-teman kita, anak-anak baru dari kelas 10 yang kemarin baru aja jalanin MPLS. Hai. Boleh perkenalan dulu dong, namanya siapa depan kamera? Dari kamu dulu. Oke, nama aku Mariza. Kalau aku Vincent. Oke. Nah, jadi buat sesi kita kali ini sama Mariza dan Vincent di sini tuh kita ada beberapa pertanyaan nih yang pastinya seputar MPLS. Nah, buat pertanyaan pertama nih, aku mau mulai dari pertanyaan yang simpel dulu. Kalau kalian tuh disuruh untuk mendeskripsikan pengalaman MPLS kalian dalam 3 kata, kira-kira kalian bakalan nyebutin kata apa aja dan alasannya kenapa? Mulai dari siapa dulu? Kamu Bebas, boleh. Oke. Menyenangkan karena pada saat mulai MPLS aku nggak nyangka bakal seramai itu dan kakak-kakaknya seramai itu. Terus kedua itu menarik, banyak kegiatan-kegiatan yang menarik kayak main games. Terus kemarin tuh ada sempat games apa ya, terus sama nanam-nanam kak, itu jujur seru banget sih karena nambah temen juga. Terus seru karena Santai Mariza. jujur seru karena ya banyak teman-teman gitu sih. Terus banyak kegiatan yang menarik gitu. Kalau dari Vincent gimana? Terus kalau aku menurutku keren sih, soalnya kan setiap MPLS buat melambangkan kita udah masuk di SMA dan kita juga mulai hidup baru di sekolah SMA. Jadi menurutku di sini dari kata keren itu aku bisa memastikan kalau MPLS-nya emang keren, apalagi kakak OSIS-nya memang benar-benar keren banget sih dari kakak OSIS-nya. Keren banget ya. Terus aku juga agak sama Mariza sih, asik. Soalnya baru first impression aku kesini, menurutku MPLS-nya menurutku gimana ya? Bukan menurutku sih, kayak ekspektasiku itu bakalan monoton banget, terus bakalan flat banget. Ternyata enggak juga sih, malah lebih asik, lebih apa ya? Lebih di luar ekspektasiku. Oh. Terus yang ketiga menurutku di sini kalau deskripsiin bagus sih MPLS-nya. Soalnya dari jadwal juga benar-benar tertata banget. Aku suka. Terus habis itu dari yang pembawaannya juga ya nggak benar-benar monoton banget gitu loh. Oke. Gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal 3 deskripsi nih dari mereka tentang pengalaman mereka selama MPLS ini. Terus tadi juga sempat kesebut juga tuh sama Nico kalau ternyata, Vincent, kalau ternyata dia tuh nggak expect MPLS-nya tuh bisa seseru itu. Nah, ngomongin tentang ekspektasi dan realita nih, kira-kira hal apa sih yang kalian tuh merasa ketika MPLS ini tuh kayak, oh ternyata nggak kayak gini ya gitu. Jadi kayak kalian menemukan hal baru gitu dalam MPLS itu sendiri. Boleh mulai, terserah dari siapa? Kamu dulu aja. Oke. Dari awal tuh kan karena aku perpindahan bukan dari pure dari PJ, jadi aku expect-nya di sini tuh aku bakal nggak dapet teman-teman karena setauku di sini tuh kayak berkelompok PJ dari luar. Ternyata pas aku masuk ke sini enggak, karena semuanya itu berbaur gitu. Terus kakak-kakaknya cukup menyatukan kita dari yang anak PJ dan dari luar. Cukup ramah juga untuk guru-gurunya gitu. Oke. Kalau dari Vincent nih gimana? Menurut aku kan sendiri dari negeri juga kan. Sebenarnya agak culture shock sih dari ke sini. Tapi ya sama alasannya kayak Mariza. Aku awalnya takut ke murid-muridnya karena di sini juga aku dari negeri, takutnya gak diterima sama lingkungannya gitu loh. Oh iya. Jadi ya ternyata aku diterima. Jadi di sini tuh lingkungannya benar-benar bagus banget, terus anak-anaknya juga keren, bisa menghargai satu sama lain sih. Oke, jadi kalau dari Vincent sendiri lebih ke lingkungannya juga ya, Mariza juga sama. Terus kalau misalnya soal pertemanannya sendiri nih gimana? Kan tadi kita udah sempet ngebahas tentang lingkungan kan. Nah kalau menurut kalian tuh pengalaman kalian pertama kali bikin teman di sini tuh kayak gimana sih gitu dari segi lingkungan pertemanannya? Menurut aku dari awal
untuk pertemanan aku bakalan ekspektasi kalau di sini susah banget cari temen, soalnya kan anak-anaknya juga agak susah sama aku kan dari negeri juga. Ya. Jadi menurutku nggak bakalan ada anak yang sesuai sama tipeku. Cuman yang paling menarik di sini itu anak-anaknya bisa menyesuaikan dirinya dengan diriku gitu. Oh, lebih adaptif ya teman-temannya. Kalau dari Maritza sendiri nih gimana? Kalau aku sih expect-nya karena dari awal ngelihat teman-teman sekitar tuh dari awal udah berkelompok dan mereka menurut aku muka mereka tuh udah agak judes. Oh. Tapi aku sempet curhat sama teman-temanku yang emang dari PJ terus katanya enggak, mereka enggak kayak gitu. Mereka tuh cuman kayak gitu, mukanya emang kayak gitu. Terus akhirnya besoknya aku diajak ngobrol dong. Terus ya udah akhirnya emang dia tuh emang kayak gitu, sebenarnya tuh baik kok. Terus Jadi lebih ke covernya aja Iya, ya. gitu. Iya. Nah, jadi tadi kita kan udah ngebahas tentang mulai dari first experience kalian waktu masuk PJ, terus juga dari pertemanannya juga. Nah, aku mau nanya nih, kalau dari kalian sendiri, momen yang kalian rasain paling berkesan selama kalian MPLS tuh waktu pas apa sih gitu? Mungkin bisa dari Vincent dulu. Apa ya, momen paling berkesan? Menurut saya paling berkesan itu apa ya? waktu lomba itu ya. Kayaknya waktu lomba deh. Soalnya waktu lomba itu kita benar-benar apa ya, sama kelompok itu benar-benar harus saling interaksi. Jadi pas lomba itu bukan kita harus disuruh untuk mencari kemenangan di suatu lomba. Jadi harus juga ada interaksi dari satu kelompok, harus ada komunikasi. Ya itu sih. Teraktif ya kelompoknya Vincent waktu itu guys, kalau nggak salah. Menang kelompok. Menang nih, teraktif. Nah, kalau dari Vincent sendiri kan lebih ke interaksi sama kelompoknya dan itu kan yang benar-benar berkesan banget kan ya buat Vincent sendiri. Nah, kalau buat Maritza nih kayak gimana? Kalau dari aku itu waktu kita mau ada acara unjuk bakat. Tuh. Jadi pas kita proses latihannya itu kita samain jadwalnya itu cukup susah karena Kak Nayanya sibuk, kitanya mencar gitu. Jadi mungkin itu tantangannya. Jadi ada beberapa latihan tambahan sampai pas kita udah pulang tuh kita latihan di rumah Kak Kinaya. Kita sampai latihan. Terus keseruannya kita harus bikin jadi kompak banget itu gimana. Terus kita kayak mikirnya tuh kayak Hamin 1 deh. Ya ampun. Tapi bener-bener jadi ya akhirnya. Wah, itu keren banget sih guys. Maksudnya kayak dari merekanya itu rata-rata pasti momen berkesannya sama kelompok ya, karena memang bakalan paling bonding banget sama kelompok pasti. Nah, next nih, kan tadi kita udah ngebahas tentang yang momen berkesannya nih. Nah, sekarang aku mau nanya, kalau dari kalian sendiri, menurut kalian tuh apa sih yang bikin seseorang tuh jadi ngerasa lebih betah gitu di sekolah? Bisa dari siapa dulu terserah, boleh. Merasa lebih betah ya di sekolah. Menurutku kenapa yang bikin orang merasa lebih betah di sekolah itu yang pertama soal gurunya menurutku asik, soalnya kan ada beberapa guru yang benar-benar ngajarnya itu udah benar-benar monoton banget. Biasanya itu guru-guru yang agak udah berumur lah kalau bisa diibaratkan. Jadi agak bosen ya? Iya, agak bosen. Terus kurang bercanda kan, kalau kita belajar kan harus agak tenang gitu, nggak harus terpaksa. Terus selain guru, kayaknya anak-anaknya deh. Soalnya di sini pergaulannya nggak ada yang toksik sama sekali. Kalau aku bisa bilang Sehat ya berarti sehat pergaulan banget. anak-anak sehat PJ banget. ini. Iya. Terus itu deh kayaknya. Oh, satu lagi. Fasilitas yang dikasih itu bener-bener terbaik banget kalau menurutku. Soalnya di sini kan kita termasuk sekolah yang ya agak tinggi lah. Iya. Bisa dibilang agak tinggi. Fasilitas yang dikasih itu bener-bener worth it banget buat segitu. Selain itu udah sih itu aja. Oke, berarti dari segi fasilitas juga ya teman-teman mungkin bisa lebih ngebantu siswa-siswi untuk ngerasa betah di sekolah dan belajarnya juga jadi nyaman pastinya. Nah, kalau dari Maritza nih gimana? Kalau aku itu dari cara sama sih, hampir sama dari cara gurunya itu ngajar, metode pembelajaran itu cukup menarik karena dari yang dijelasin oleh guru-guru itu gampang dimengerti gitu loh sama aku. Untuk aku yang kalau belajar itu emang proses
prosesnya tuh lama gitu loh, lambat gitu. Terus guru-gurunya yang menghargai pendapat muridnya gitu. Terus sama sih ya dengan ruang kelas yang aku kira 2AC itu bakal panas banget karena kayak kurang dingin, ternyata dingin banget ya. Jujur sampai beku. Bener-bener gong ya guys, emang ACPJ tuh kacau. Terus ruang kelas yang kalau lagi belajar itu Kenapa ya? kondusif banget, bener-bener kayak lagi mulai proses belajar tuh hening banget. Karena biasa di sekolah yang lama itu kalau Teringat momen lama nih Marijal, Iya. kayak aduh gitu. iya kalau belajar itu kayak berisik banget gitu kalau di Kurang sekolah. tenang, kurang kondusif ya jadinya. Oke, ada lagi? Udah mungkin itu ya. Oh itu aja, oke ya. Tapi tetap sih ya, bener-bener emang pasti lingkungan belajar tuh penting banget guys buat ngebikin kita jadi bisa lebih betah. Nah, next nih, setelah beberapa hari ini kalian menjadi anak SMA, kira-kira hal yang paling bikin kalian kaget tuh apa sih? Bisa dari segi pelajarannya atau apanya gitu? Kalau dari aku sih pelajarannya jujur kayak IPA langsung dijabarin, IPS dijabarin, itu banyak banget dan bawa tas itu rasanya kayak berat banget. Itu sih mungkin, dan rumus-rumusnya itu fisika, kimia itu jujur, banyak itu. aduh. Agak boom. Iya. Nah kalau dari Vincent gimana Sen? Kalau aku sama sih dari segi pelajaran. Kalau menurutku di SMP kan kita pelajarannya jadi satu. Misal kalau kita belajar IPA, kita belajar IPA doang. Kita nggak belajar fisika, kita nggak belajar biologi. Nah kalau di SMA culture shocknya itu waktu pemisahan itu. Jadi kayak semisal kita belajar di SMP itu IPA, di sini tuh dipelajari sampai akar-akarnya. Jadi Lebih dalam. detail ya. Iya. Oke. Nah, aku langsung mau masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kalau kalian bisa kirim pesan ke diri kalian sendiri sebelum hari pertama MPLS, kira-kira kalian tuh bakal bilang apa? Kalau aku bilang mungkin karena aku sebenarnya sebelum itu juga udah bilang di SMA baru, lingkungan baru, kota baru. Karena aku baru masuk ke sini harus lebih aktif, percaya diri, semangat dan gak mudian sih. Oh, ngebangun mood juga Iya, ya. ngebangun mood. Kalau dari Vincent gimana nih? Kalau aku sama sih, kan sekolah baru ya. Terus aku juga mau jadi kayak ya mungkin aku percaya sama yang New Year New Me itu. Oh, Itu New aku Year New Me. Percaya banget, soalnya aku juga orangnya gampang berubah. Terus itu aja. Ya nggak apa-apa guys, perubahan menuju hal baik ya kan, manifesting. manifesting. Yes. Nah, nggak kerasa banget obrolan kita itu udah selesai teman-teman. Jadi ini udah mencapai di titik terakhir kita bertanya kepada mereka dan semua jawaban kita sudah dapat. Yes. Oke, jadi segitu aja dari kami. Pita suara kita untuk kalian.